Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A-nya Business.id. Selamat hari Senin teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya dalam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman, atau masih terputus-putus atau kurang jelas? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Ketemu lagi kita di sesi Business Q&A di Senin 20 Mei 2024 yang hari ini tentunya akan ditemani oleh Bisnis.id, yaitu Pak Baskoro Hadi. So teman-teman yang sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan dan absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, sebentar ya teman-teman, agak sedikit serak. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, pastinya di sini ada teman-teman business planners yang baru follow Bisnis.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Bisnis.id, dan mungkin yang udah follow Bisnis.id masih juga belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Bisnis.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi aja materinya udah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Selain teman-teman bisa akses e-course dengan satu kali pembayaran aja, teman-teman juga bisa akses video gratis pembelajarannya Bisnis.id dari sesi Business Forum nih. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Bisnis.id ataupun akses di websitenya Bisnis.id, dan teman-teman bisa download aplikasinya di App Store ataupun di Play Store ya, secara gratis. Selain itu, business planner semuanya bisa juga mengikuti pembelajaran gratis nih dari Bisnis.id, seperti kegiatan kita di malam hari ini, yaitu Business Q&A yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Bas dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman, tentunya di jam 19.45 sampai jam 20.45 malam. Teman-teman jangan sampai ketinggalan dan pastiin ya alarmnya nyala nih di setiap Senin dan Rabu di jam 19.45 sampai 20.45 malam. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum yang biasanya diadakan di hari Sabtu nih teman-teman. Nah, untuk sesi Business Forum ini berbentuk seperti talk show bareng expert ya teman-teman, dan tentunya nggak cuma Pak Bas atau Pak Budi aja yang hadir nih, tentunya banyak expertnya Bisnis.id yang akan mengisi dan berbagi insight nih dalam sesi Business Forum tersebut. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk ikut sesi Business Forum. Yang nggak mau ketinggalan boleh daftarkan diri juga dengan klik link pada bio Instagramnya Bisnis.id di menu daftar Business Forum ya. Bisnis.id juga punya program offline nih buat Anda yang merupakan business owner, CEO, leaders, atau HR managers dan butuh pelatihan atau program untuk menyiapkan timnya tepat, memotivasi tim yang sudah ada atau sedang mengembangkan organisasi atau tim SDM-nya. Nah, Anda bisa bergabung di HR Management for Entrepreneurs Workshop yang merupakan program workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring yang dengan fokus pembelajaran pada kultur bisnis, organization structure, leadership, sampai system and producer, juga knowledge and skills-nya, dengan output membuat HR management plan untuk bisnis teman-teman semuanya. Diajar langsung nih oleh independent HR consultant, certified coach dari ICF Credential, associate coach, lalu konsultan sekaligus HR director di multinational company, yaitu Bu Evita Hadis, dan ditemani juga nantinya oleh Pak Budi Isman, yang tentunya teman-teman tahu ya, sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola, Matil, Sariwisada SKM, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya, HR Management Workshop for Entrepreneur akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta ya teman-teman, di tanggal 3 sampai 4. Nah, teman-teman yang nggak mau kehabisan seatnya karena kita terbatas, jadi teman-teman yang nggak mau kehabisan boleh daftarkan dirinya malam hari ini juga, dan pastiin jangan sampai kehabisan seatnya itu semuanya. Nah, teman-teman yang mau info lebih detailnya bisa langsung cek di feed Instagramnya Bisnis.id ataupun langsung ke link di bio Instagramnya Bisnis.id, ada HR Management Workshop nih. Teman-teman bisa klik menu tersebut dan daftarkan diri Anda, atau mau infonya bisa cek juga di link tersebut ya. Dan pastinya ada special camp juga nih di bulan Juni, di bulan depan kita punya Triple Value Your Business Camp. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau belajar seputar valuasi bisnis, lalu mau ready to IPO, bisa ikut ya di Triple Value Your Business Camp. Nah, buat teman-teman yang mau cek infonya bisa langsung ke link event.business.id yang ada di bio Instagramnya Bisnis.id, ataupun bisa juga lihat di feed Instagramnya Bisnis.id ya. So, teman-teman semuanya, kita sudah di 7.50, coba kita undang untuk Pak Bas bergabung. Teman-teman dari mana aja? Kita cek ya. Teman-teman nih ada bakso bakar Pak D Akbar nih di Tangerang. Oke.
Malam, Mbak Bes. Halo, malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabarnya, Pak Bes? Alhamdulillah baik. Pas sekali tadi, Alhamdulillah. sampai rumah 25 menit sebelum acara Oh, juga nih. mulai ya, Pak. Iya. Aman ya, Pak. Oh iya, teman-teman Iya. semuanya, hari ini juga kita punya program spesial ya, Pak. CEO Development Program yang dilaksanakan hari ini nih. Dan Pak Bes tadi sempat Hmm, juga ya mampir ya, Pak, di program tersebut. Nah, Pak, sebelum kita mulai, sambil nunggu teman-teman bergabung juga di Bisnis Kayaknya malam hari ini, boleh nggak nih, Pak, ceritain dulu keseruan teman-teman yang hadir di CEO Development Program hari ini, biar teman-teman yang habis kehabisan seatnya, nggak bisa ikut kali ini, bisa makin kepengen nih, Pak, makin iri untuk ikut bergabung di CEO Development Program. Silakan, Pak. iya, ya. Selamat malam nih. Kita sapa dulu mungkin ya, Raisa nih ada Hergun dari Bandung. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Terus ada siapa lagi nih? Itu ada Hergun nanya berapa Mbak? Apanya nih yang ditanya nih berapa nih? Saya nggak ngikutin. Kalau programnya bisa dicek ya di link pada bio Instagram, untuk harganya, detailnya juga bisa dicek di link di bio Instagramnya bisnis.id. Silakan Pak, lanjut. Iya, iya ada Amel. Mbak Amel nih, baru join. Dia tadi saya ketemu juga tadi dengan Amel di sana ya. Terus siapa lagi nih? Ada Tribayu AC. Yes. Pak Pak Khairum. Selamat bergabung juga Willy G Saputra, Amulya Official. Terus ada siapa lagi? Arya Sujatmiko. Wah, ini yang paling terjauh yang hadir malam ini siapa saja nih? Tadi sudah Wah, di belum absen belum? kelihatan Pak. Ada tadi di atas, baru di Tangerang nih Pak, paling jauh. Saya masih dekat-dekat nih Pak, sekitaran kita. Ada yang dari Iya. Bekasi. Oke, teman-teman yang bergabung juga boleh yuk drop nama Hmm, dan domisilinya juga nih, biar iya. saling kenalan nih. Dan Pak Bas, kenalan ya Pak lebih jauh nih sama teman-teman Iya. bisnis planner Iya. semuanya. Jadi kita juga bisa apa namanya tahu nih yang baru hadir juga malam ini. Jadi Oh, kembali ya saya sapa terima kasih malam-malam sudah kembali nongkrongin bisnis.id dan yes. saya sebelum kita mulai mau sharing juga tadi saya hadir di CEO Development ya salah satu program workshopnya bisnis.id untuk 2 hari mendatang ya, jadi hari ini dan besok ada CEO Development di situ juga hadir ya tentunya Pak Budi sebagai panel facilitator utamanya dan para panel expert dari bisnis.id saya Pak Paras Pak Is juga hadir dan serunya ya seperti biasa calon-calon CEO dan para CEO apa namanya hadir di situ dan juga menariknya ya, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu di situ juga ada survei ya, kecocokan individu menjadi CEO jadi ada semacam Oh, apa ya namanya surveinya dan nanti akan keluar skornya nah ini besok nih jadi para peserta CEO development ini was-was ya cemas-cemas cemas-cemas seru lah istilahnya. Besok mereka tahu tingkat kecocokan jadi CEO atau tidak. Nah, terus ya seperti biasa banyak diskusi, tidak hanya di acaranya sendiri, tapi saat apa coffee break ya di pagi, coffee break di sore, dan tentunya pada lunch time, makan siang. Terus setelah acara juga penuh dengan diskusi-diskusi dengan Pak Budi dan para panel expert gitu. Dan terakhir bahkan saya juga harus pamit dari Hotel Mulia karena ada live IG ini malam ini gitu. Terus apa namanya ya salah satu pembahasan yang apa namanya seru di siang hari tadi itu ya topik yang saya angkat malam ini Raisa. Jadi Raisa kan seperti biasa ya sebelum acara malam ini bertanya topiknya apa. Saya selalu mikir ya udah nanti kita tunggu dulu nih apa sih yang topik yang hangat. Nah ini jadi topik yang hangat tadi salah satunya yang saya angkat untuk sebagai pembuka malam ini. Ya itu apa tuh? Stuck dengan strategi bisnis. Oke, nanti saya akan bahas, tapi saya perlu kasih background dulu nih, latar dulu nih ya, ke teman-teman yang hadir yes. malam ini. Kenapa kok stuck dengan strategi bisnis? Jadi,
ceritanya tadi itu ada seorang CEO ya bertanya kepada saya, Pak, saya itu kalau di apa namanya di dalam planning selalu apa memikirkan bagaimana ke depannya gitu. Tapi sudah berapa tahun berjalan ini saya gelap Pak gitu loh. Maksudnya strategi apa lagi sih yang saya harus apa namanya buat gitu. Laksanakan. Dan coba dong kasih tips-tipsnya lah kurang lebih. Gimana saya sebagai CEO atau pimpinan perusahaan bisa membuat strategi yang jelas gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya ngobrol selama makan siang itu, dan akhirnya saya Yes. pikir saya kasih tahu ke Raisa, oke, kenapa nggak kita angkat nih topik ini malam ini gitu kan? Ya baik, Yes. jadi apa namanya kita waktu terbatas memang ya, cuma 1 jam totalnya. Jadi kembali saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya bagi yang malam ini baru join ya. Ini topik pembuka sebagai apa namanya iming-iming supaya teman-teman bisa berpikir di seputar topik ini. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya, selama itu hubungannya dengan bisnis ya, bukan yang lain-lain, silahkan. Nah, gitu ya. Oke, Oke. kita mulai aja ya, Reza ya. Baik Pak. So, business planner semuanya, Pak Bas sudah nyiapin topik menarik ya, yaitu stuck dengan strategi bisnisnya. Teman-teman tadi kan yang tanya itu CEO. Nah, teman-teman juga pasti merupakan CEO, owner bisnis yang pasti punya masalah yang hampir sama nih, lagi stuck dengan strategi bisnisnya, dan tepat banget ya Pak, lagi kuarter kedua, pertengahan nih, teman-teman pasti lagi banyak mikir ke depannya mau buat strategi lebih baik seperti apa. So, teman-teman semuanya, Pak Bas malam hari ini akan bantu teman-teman semuanya berbagi insight nih seputar stuck dengan strategi bisnis supaya teman-teman semuanya bisa terjawab nih permasalahannya. So, kita dengar dulu nih insight dari Pak Bas terkait topik malam hari ini. Teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan ataupun yang belum menyiapkan pertanyaan dan udah punya pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini, tetap boleh ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun nanti di kolom komentar. Tapi kita dengar dulu sesi insight-nya dulu, sesi sharingnya dulu terlebih dahulu nih dari Pak Bas. Silakan Pak. Ya, terima kasih Raisa. Jadi gini apa teman-teman tadi diingatkan juga oleh Raisa, ini memang pertanyaannya dari seorang CEO. Ya, tapi kalau saya lihat konteksnya jangan takut dulu nih. Oh, ini pertanyaan CEO Kak, karena saya bukan CEO, itu bukan menjadi pertanyaan saya dan bukan menjadi satu hal yang harus saya pikirkan gitu ya. Janganlah, intinya kebenaran CEO, CEO itu adalah posisinya sebagai pimpinan sebuah usaha atau si pimpinan sebuah perusahaan atau pimpinan sebuah apa namanya bisnis yang ada gitu ya. Jadi bagi yang hadir di sini mau posisinya sebagai pemilik bisnis atau posisinya sebagai operator bisnis alias yang menjalankan bisnis, apapun posisinya atau jabatannya, nah ini topiknya tetap relevan. Oke. Nah, jadi kembali tadi, jadi latar belakang dari pertanyaan ini adalah kalau saya punya peran di dalam bisnis untuk melakukan pembuatan strategi, itu gimana sih Pak gitu ya. Alias tadi saya mau nulisnya itu gelap dengan strategi bisnis gitu, tapi kayaknya stuck dengan strategi bisnis jauh lebih tepat gitu ya. Nah, jadi stuck, gelap gitu ya. Dan ini banyak sekali terjadi dengan teman-teman pemilik bisnis atau operator bisnis. Nah, sekarang gimana caranya nih kita supaya punya strategi bisnis? Karena strategi bisnis itu harusnya dibuat dan dikomandoi oleh pimpinan perusahaan. Mulainya harus dari situ. Gitu. Jadi ya, sederhananya cuma ada 3 ya. Paling tidak berdasarkan pengalaman saya. Kalau kita sebagai pimpinan bisnis, kita melihatnya dari 3 hal ya. Ini bisa dicatat nih teman-teman. Yang pertama adalah direction atau arahan bisnis. Gitu ya. Karena banyak sekali kita menemui teman-teman yang kalau ditanya arahan bisnisnya kemana, itu stuck. Itu nggak tahu. Karena kadang-kadang orientasinya hanyalah gue mau jualan lebih dari hari ini atau dari kemarin.
Itu aja, itu arahannya. Nah, itu nggak cukup. Jadi yang pertama sekali sebelum kita memikirkan strategi bisnis, kita sebagai pimpinan, khususnya pucuk pimpinan, itu harus punya direction atau arahan bisnis. Ya, ini bisnis mau kemana? Ya, apa sih yang dimaksud dengan arahan bisnis atau direction of a business? Bisa jadi kalau sekarang kita jualan apa? Jualan sabun, gitu ya. Mungkin kita ingin arahannya adalah sabun yang mungkin khusus untuk muka. Alias mungkin kategorinya ada arahan baru gitu ya dari pimpinan perusahaan atau siapapun yang ada di sini sebagai pimpinan perusahaan itu harus menentukan. Paling tidak salah satunya adalah dari sisi kategorinya. Kita masih mau main di kategori yang sama atau kita berpikir, oh saya mau fokus di strategi pada kategori yang lebih fokus alias subkategori. Jadi kalau tadi kita ambil contoh, ketimbang jualan sabun secara umum, saya mau fokus di sabun khusus untuk muka. Dan atau sabun untuk tangan. Ya, hand wash atau face wash. Nah, hal-hal ini salah satunya yang harus ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Direction, arahannya. Contoh lain soal arahan bisa jadi ya model bisnisnya sedikit berubah. Ya, model bisnisnya sedikit berubah. Yang tadinya saya model bisnisnya adalah sebagai grosir atau distributor lah. Saya menjual barang-barang ini, fungsi saya utamanya selama ini adalah distributor, tapi ke depannya saya tidak hanya ingin menjadi distributor, tapi saya ingin menjual langsung ke customer, ke partai besar alias grosir, umpamanya gitu. Ya, jadi tadi contohnya yang pertama, direction itu bisa kategori menjadi subkategori atau kategori bertambah kategori. Yang kedua adalah soal bisnis modelnya, bisa berubah ya dari distributor menjadi apa namanya pengecer untuk kelas grosir. Itu bahkan ada ketiga contoh dari direction itu adalah partnership model atau model kemitraan. Ya, teman-teman pasti tahu lah kalau bicara soal franchise. Franchise itu kan salah satu model dari kemitraan. Ya, tapi bisa jadi modelnya kemitraan itu yang tadinya revenue sharing mau dirubah menjadi profit sharing. Ya, bagi hasil dari penjualan atau bagi hasil dari keuntungan. Itu salah satu model kemitraan yang bisa dirubah sebagai bagian dari direction tadi atau arahan. Ya, jadi yang pertama harus punya direction. Oke. Lalu yang kedua, pimpinan perusahaan itu juga harus memikirkan saya nyebutnya scale and speed. Atau bahasa awamnya adalah skala dan kecepatan dari pertumbuhan bisnis itu. Itu yang harus ditentukan. Jadi kalau kita berbisnis, itu nggak bedanya kita sedang dalam perjalanan. Nah, kalau perjalanan, itu kan tidak hanya kita tadi menentukan arahnya, tapi yang kedua adalah scale and speed. Maksudnya apa? Maksudnya adalah skalanya itu seberapa besar yang akan kita ingin tuju, ya, dan juga kecepatannya. Kan bisa saja saya ingin jualan dari, ya tadi, saya sudah tentukan arahannya, mau jualan apa namanya sabun untuk tangan, arahannya. Lalu yang kedua tadi apa scale and speed-nya. Oke. Saya mau jualnya berapa banyak dan berapa cepat. Oh, saya mau jualan 100 miliar seumpamanya. Nah, 100 miliar ini dalam kecepatan berapa? Apakah 100 miliar dalam 1 tahun? 1 miliar dalam 3 tahun? Atau 100 miliar dalam 5 tahun?
Jadi ada hitungannya ya, berapa dan berapa cepat. Oke, jadi yang kedua ingat ya, adalah scale and speed. Oke. Nah, yang ketiga, setelah kita tadi tahu arahannya kemana, lalu yang kedua kita set scale dan speed-nya, ya, skala dan kecepatannya. Lalu yang ketiga adalah resource. Resource itu adalah sumber daya, ya, resource. Nah, ini yang harus, kembali lagi, pimpinan perusahaan harus memikirkan. Karena dengan perubahan direction, perubahan atau tambahan dari skill and speed, yang harus dipersiapkan adalah resource-nya atau sumber daya. Nah, sumber daya ini tidak hanya harus diidentifikasikan, tapi harus direncanakan. Ya, kalau kita bicara sumber daya, yang selalu saya harus ingatkan teman-teman itu adalah pertama tentu uang, tapi bukan semuanya uang. Kalau yang namanya sumber daya, bisa sumber daya manusia, bisa jadi juga sumber daya manufacturing, sumber daya dari bahan baku, dan seterusnya, dan seterusnya. Alias kita kadang menyebutnya juga modal kerja, gitu ya, modal kerja. Kembali, modal kerja itu bukan hanya uang, ingat ya, modal kerja bisa knowledge, pengetahuan, bisa orangnya, bisa mesin, bisa kendaraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi sederhananya, untuk membantu teman-teman yang stuck dalam membuat strategi bisnis, khususnya pimpinan perusahaan atau pimpinan operator bisnis, itu sederhananya mulailah dari 3 hal tadi. Oke? Yang pertama direction, yang kedua skill and speed, yang ketiga resource. Nah, biasanya kalau sudah itu dibuat, nanti itu akan diturunkan ke strategi operasional bisnisnya, dan tentunya implementasinya berdasarkan strategi operasional bisnis ini. Ya, jadi sederhananya, moga-moga teman-teman yang malam ini stuck dengan strategi bisnis, nggak tahu mau ngapain, mulainya dari mana, paling tidak saya ada bantuan untuk 3 poin tadi. Oke? Balik ke Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight-nya. So, teman-teman semuanya perlu diingat lagi ya Pak, 3 hal yang memang ngebantu untuk keluar dari stuck ini, yang teman-teman bisa coba untuk olah kembali ya Pak, atau kembali dicek nih, apakah saat ini direction bisnisnya, lalu skill and speed-nya, dan juga resource-nya ini sudah membadahi nih untuk keluar dari stuck ini. Jadi teman-teman jangan sampai 3 hal tadi ini masih teman-teman hiraukan ya Pak. Jadi teman-teman masih berjalannya ini jualan, tapi nggak dilihat nih 3 hal tadi. Nah, teman-teman semuanya, 3 hal tadi udah ngebantu banget nih buat teman-teman semuanya keluar dari stuck dari strategi bisnis yang mungkin gelap ya Pak, buat teman-teman mungkin gelap, nggak ada arahannya, nggak ada goals-nya nih. Jadi teman-teman bisa pakai 3 hal tersebut buat teman-teman semuanya keluar dari stuck bisnis. Nah Pak, mungkin teman-teman tadi kan udah ya Pak, kita ngeluarin 3 hal nih yang bisa ngebantu buat teman-teman keluar dari stucknya nih saat ini. Lalu Pak, apa sih Pak tanda-tanda utama yang teman-teman nih bisa rasakan saat stuck nih dari strategi bisnisnya? Di apa aja nih tanda-tandanya, teman-teman biar aware juga Pak, biar nggak sampai sudah kelewatan dari tanda-tanda tersebut, jadi bisa tetap balik lagi dengan cepat. Silakan Pak. Ya, jadi ya tanda-tandanya itu. Kalau tadi yang kebenaran yang menanyakan kepada saya adalah posisinya dia seorang CEO gitu ya. Walaupun dia merasa bahwa sebenarnya sudah punya plan ya, mau plannya itu yang seperti kita selalu ingatkan buat teman-teman, buatlah tidak hanya plan tahunan, tapi yang juga mengingatkan bahwa yang namanya strategic plan itu analoginya kalau kita zaman dulu mengenal yang namanya GBHN ya, garis-garis besar haluan negara. Nah, kalau garis-garis besar haluan negara kan biasanya 10 tahun sampai 20 tahun ya. Kalau strategic business, GBHN-nya bisnis itu cukuplah 3 sampai 5 tahun gitu ya. Tapi jangan sampai tahunan aja nggak
punya akhirnya plannya bulanan. Itu yang selalu kita ingatkan. Kenapa? Ya salah satunya adalah kalau kita tadi di poin ketiga harus mengidentifikasikan dan merencanakan resource itu. Seandainya kita perlu bangun pabrik kan nggak bisa plan bulanan kan. Kita harus punya plan setidaknya setahun atau minimum 3 sampai dengan 5 tahun. Sehingga kalau kita membangun pabrik pun cukup waktu gitu ya, mulai dari nyari tanahnya, mulai dari nyari desainnya, mulai dari order mesinnya, mulai dari akhir pemasangannya, merekrut karyawannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Raisa, suaranya hilang. Oke, udah kembali ya Pak? Yuk. Aman? Oke. Aman. Oke, terima kasih Pak Bas sudah dijawab nih. So teman-teman semuanya yang udah punya pertanyaan, boleh ya pertanyaannya di drop di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nanti kita tanyakan ke Pak Bas supaya teman-teman bisa terjawab nih masalah-masalahnya atau problemnya saat ini. Saya ambil dari Pak Hiro Andrea ya Pak di box Q&A yang sudah bertanya. Bagaimana misalnya kalau sebuah bisnis stuck dikarenakan SDM-nya tidak mampu mengimbangi arah yang diberikan Pak? Terima kasih Hiro Andrea, pertanyaannya bagus sekali dan memang pertanyaan ini sejalan dengan kejadian yang sering terjadi gitu ya. Dalam bisnis itu scale up ya, dalam bertumbuh itu salah satu area yang penting pembangunan sumber daya manusianya ya. Jadi ini memang lumrah dan sering terjadi. Ujung-ujungnya we're in the business of people. Kita dalam menjalankan bisnis itu kita sendiri urusan dengan orang itu tidak main-main, justru harus diperhatikan gitu ya. Berarti kalau kita stuck dikarenakan SDM-nya itu wajar dan sering terjadi, Hiro. Oke. Nah, biasanya kan pertanyaannya terus gimana dong? Ya, biasanya kita juga dalam membangun sumber daya manusia pun harus mempertimbangkan kemampuan kita. Kita kan nggak bisa merekrut semuanya, umpama harus profesional di semua lini atau di semua fungsi udah harus kita tunjuk orang-orang profesional yang umumnya gajinya di atas UMR, gitu ya. Jadi secara realistis itu tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karenanya dalam pembangunan sumber daya manusia pun saya selalu menyebutnya sebagai key positions. Ya, key positions apa? Nah, contohnya ada satu bidang usaha yang kami bantu, ternyata key positions yang terpenting adalah supply chain-nya. Ya, kita mungkin berpikir harus HR-nya, harus financial-nya, harus marketing-nya, harus sales-nya, tapi ada kalanya setelah kita perhatikan growth engine dari perusahaan kita ini mau nggak bisa ditawar, utamanya adalah supply chain. Nah, jadi kalau seperti itu kita harus mulai menginvestasikan setidaknya di SDM itu di area supply chain-nya. Nah, itu nanti kita rekrut orang yang sudah berpengalaman, orang yang bisa berkontribusi dengan baik, dan tentunya bisa menjalankan fungsi itu dengan baik sehingga ya target bisnisnya yang tadinya tidak dimungkinkan dengan SDM yang masih belum sesuai standar dan harapan akhirnya bisa terjadi gitu ya. Jadi tentunya SDM itu harus diidentifikasikan mana tingkat prioritas peran-peran yang penting dan kedua terpenting gitu ya. Nah, itu kita harus bangun mulai dari situ dulu. Idealnya seperti gitu, itu dulu ya, Hiro. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Hiro Andrea. Dan kemarin juga kita sempat bahas baru sama Pak Budi nih Pak seputar yang ditanyakan oleh Pak Hiro. Jadi Pak Hiro bisa cek lagi IGTV-nya business.id nih karena Pak Budi juga pernah membahas dan pernah berbagi nih jawabannya di IGTV Business Q&A sebelumnya.
Oke, saya ambil lagi pertanyaan dari Pak Roni Lianto ya Pak di kolom komentar. Misalnya saya dapat warisan bisnis karena tidak paham dengan bisnisnya. Saya rekrut tim dengan metode share saham, misalnya 20%. Kemudian dia tidak perform. Bagaimana cara mengganti tim ini ya Pak? Terima kasih. Ya, Roni, saya kenal sekali dengan Roni karena kebenaran dia dari Gorontalo dan peserta CEO Development hari ini. Thank you, Roni, sudah bergabung juga nih. Saya pikir lagi pengen jalan-jalan di Jakarta nih. Jadi apa namanya? Kalau kita bicara soal apa namanya merekrut orang dengan tentunya ya karena tadi ini Roni udah lebih canggih lagi nih. Oke, gue nggak kasih gaji, mau gue kasih share saham gitu ya. Berapapun itu, kemudian dia tidak perform. Bagaimana cara mengganti timnya ini ya? Sebaiknya melakukan due diligence dulu, Ron. Ya, due diligence-nya itu harus kita pahami. Ya, nggak usah yang kita akan bayar dengan saham. Siapapun itu, proses rekrutmen itu benar-benar harus baik. Ya, proses rekrutmen yang baik seperti apa sih? Ya, kita bisa mengecek atau memfilter kandidat-kandidat yang mulai mau kita interview aja harus kita tahu background-nya. Ya, background-nya apa, terus pengalamannya apa, lalu pencapaiannya apa untuk masa lalunya. Gitu ya. Lalu kita juga bisa menanyakan dalam proses interview itu, masih di proses interview, belum direkrut, kira-kira mereka ini kalau ada tantangan di perusahaannya Roni, mereka kira-kira akan melakukan apa berdasarkan pengalaman itu. Biasanya dari situ kita sudah akan paling tidak tahu gitu, apakah si tim ini benar-benar capable atau tidak dari sisi jawabannya. Jadi dua hal ya, kalau kita menginterview orang, kita benar-benar bagus harus tahu latar belakang mereka, pengalaman mereka, pencapaian mereka. Lalu yang terpenting juga, tidak kalah pentingnya, seandainya kita simulasikan tantangan bisnis kita seperti apa dan kira-kira apa yang dia akan lakukan. Dan biasanya dengan proses yang cukup rigid, apa tuh bahasa Jawanya rigid, Reza? Kurang tahu tuh Pak. Kalau di Jakarta saya nggak tahu. Apa namanya ketat ya, itu akhirnya kandidat-kandidat yang kita interview itu akan menjadi lebih terseleksi, jadi lebih aman kita dapatnya gitu ya. Nah itu jadi prosesnya dulu nih Ron. Nah tapi kalaupun kita sudah melakukan itu ya ya kita masih tetap ada resiko gitu ya. Tapi biasanya yang kalau itu sudah terjadi kemungkinan kecil sekali sih. Dan kalaupun akhirnya ternyata yang kita interview skornya 90 dari 100 tiba-tiba suruh kerja dia nggak mencapai ya atau benar-benar kebalikannya nilainya 10-nya gitu ya, berarti saya rasa ada masalah di proses rekrutmen tadi Ron. Ya, kalau seandainya itu yang terjadi, waduh gimana caranya ya, kalau istilahnya harus dipecat ya dipecat lah Ron gitu ya. Ya Roni kehilangan 20% saham itu. Oke Pak, tambahan ya dari Pak Roni ya Pak. Setelah due diligence nih Pak, tapi tetap tidak perform, gimana ya Pak? Atau KPI-nya tidak tercapai ini? Ya kan dalam proses rekrutmen itu pun dalam 3 bulan pertama itu kita akan ada yang namanya probation period, masa percobaan. Nah biasanya setelah kita seleksi dengan baik, kita lakukan masa percobaan. Di masa percobaan pun kita kasih KPI gitu kan. Jadi di akhir masa percobaan kita ada apa yang akan kita evaluasi gitu. Kalau seandainya dia tidak mencapai KPI itu, ada dua opsi. Opsi pertama adalah memperpanjang masa probation, ya masa percobaan menjadi tambahan 3 bulan lagi, ya kayak main bola ada injury time, kita kasih lagi 3 bulan lagi. Kalau kita merasa bahwa tidak cukup waktu untuk mengevaluasi dalam 3 bulan, ya kita buatkan perpanjangan waktu 3 bulan
selanjutnya. Nah, nanti kalau sampai 3 bulan selanjutnya lagi, jadi 3 plus 3, di akhirnya masih tidak berhasil, ya itu bagian dari kontrak awal. Jadi ya nggak deal gitu. Nggak jadi ditunjuk gitu ya. Oke. Oke, Semoga baik, terima kasih. menjawab. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Roni Lianto. Lalu Pak, mungkin sebelum kita ke Business Planners lagi ya, saya mau balik ke topik kita malam hari ini nih, Pak. Lalu gimana sih Pak, kita Pak bisa memperbaiki terlebih dahulu strategi bisnis kita? Mungkin teman-teman yang di sini setelah ngerasa stuck ya Pak dengan strategi bisnisnya, sukanya ya udah lanjut dulu nih dengan strategi yang ada sambil berjalan dan makin-makin terus stuck nih Pak dan nggak bisa makin maju ke depannya dan stuck akhirnya. Lalu baiknya tuh seperti apa Pak? Apakah kita benahi dulu strateginya atau kita masih bisa jalan nih Pak dengan strategi ini walaupun sambil ada stuck-stucknya nih Pak? Tadi sebelum ngomongin stuck, apa namanya, internet saya stuck kayaknya. Jadi saya kehilangan dari apa yang disampaikan oleh Raisa. Bisa diulang, Raisa? Boleh Pak, boleh. Oke Pak, mungkin teman-teman ini banyak ya Pak yang sebenarnya udah ngerasa stuck dengan strategi bisnisnya, tapi banyak yang masih berjalan nih Pak dengan strategi bisnis yang sebelumnya yang sebenarnya sudah stuck. Tapi baiknya nih Pak, apakah kita langsung merubah strategi bisnisnya sambil berjalan, ataukah teman-teman bisa tetap nih Pak pakai strategi bisnis ini yang walaupun sudah berasa nih Pak stucknya? Gimana menurut Pak Bes? Halo, Raisa. Jadi Oke, intinya di kalau saya Pak nggak Bes, salah tangkap ya, kalau boleh saya nggak silakan. salah tangkap adalah kalau seandainya strateginya nggak berjalan, terus juga belum menemui strategi baru dan stuck, apa yang harus dilakukan gitu ya? Betul Pak. Ya, jadi gini, apa namanya dalam pembuatan strategi itu kan ada cycle-nya ya. Jadi ada cycle-nya, apa tuh namanya cycle tuh. Jadi ada waktunya di mana kalau kita bicara pembuatan strategic plan itu biasanya 3 sampai 5 tahun sekali untuk membuat perencanaan 3 sampai 5 tahun. Tapi setiap tahunnya ada yang namanya annual planning. Ya, apa namanya pembuatan rencana tahunan. Jadi kita buat strategic plan yang 3-5 tahun itu juga nggak setiap tahun. Kita buatnya sekali dalam 3 atau 5 tahun itu. Lalu setelah kita punya itu, setiap tahunnya kita harus punya yang namanya annual plan yang benar-benar detail untuk tahun depan. Jadi contoh nih, kayak sekarang kita di bulan apa nih? Mei 2024 ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu 6 bulan sebelum masuk tahun baru, anggap aja Juni atau Juli 2024, udah mulai proses pembuatan annual plan tahun 2025. Gitu ya. Nah, jadi biasanya dalam pembuatan annual plan itu kita melakukan evaluasi atau review di tahun yang berjalan. Nah, dalam melakukan evaluasi dan monitoring serta kontrol itu, biasanya kita menemukan satu hal-hal yang, oh ini nggak bekerja, oh ini bekerja sangat bagus hasilnya, gitu ya. Nah, itu nanti menjadi bahan untuk kita revisi plan tahun yang sekarang, ya sisa tahun kan masih ada nih 6 bulan di tahun 2024, dan itu juga bisa menjadi catatan atau input untuk tahun atau plan tahun 2025. Ya, jadi secara alami kalau kita melakukan evaluasi berkala, secara alami pula juga strategi dan plan kita akan terrevisi atau kita dibantu untuk merevisi strategi dan plan kita gitu. Oke, baik Pak. Jadi kita bisa gunakan ya Pak yang do dan don't nih yang sebenarnya dilihat dari keberhasilan atau hasilnya ya Pak dari strategi yang udah kita bikin. Oke, next saya ambil pertanyaan ya Pak dari box Ya. Q&A. Ada dari RN Maso. Saya ada kalau ada unresolved childhood trauma Pak, sering nggak teliti, apakah bisa jadi CEO nih Pak tanpa selesaikan traumanya? RN Masu. Oh, dari mana nih ya? RN Masu nih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ada unresolved childhood trauma, sering nggak teliti apa bisa jadi CEO tanpa selesaikan traumanya? Oke, jadi teliti tidak teliti itu biasanya sering terjadi ya.
terlepas itu akibat dari trauma atau tidak. Ya, saya sendiri dulu juga di awal-awal saya berkarir gitu ya, ketelitian saya juga saya nggak bisa bilang itu baik dan terbaik gitu ya. Jadi kalau orang teliti nggak teliti itu sebenarnya bisa dibantu perbaikannya dengan melakukan disiplin memeriksa. Ya, bisa jadi sekarang kita memeriksa ketelitian kita, skornya 50%, alias kalau kita nulis dalam satu halaman ada kesalahan penulisan 50%-nya gitu ya. Nah, besok kalau kita masih melakukan hal yang sama, kita harus punya disiplin untuk memeriksa mungkin 2 kali. Itu menulis lagi, mengecek tulisan kita supaya kita bisa mengidentifikasikan kesalahan itu. Biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan yang lebih sering, itu akan membantu kita menurunkan kesalahan alias ketelitian kita menjadi meningkat. Gitu. Nah, ini pembelajaran saya dulu waktu saya di periklanan itu ya, kita kan sering buat iklan, kita sering buat komunikasi ya, materi komunikasi. Itu benar-benar tingkat disiplinnya sangat tinggi. Jadi ada satu hasil iklan gitu, saya harus ngeceknya beberapa kali. Gitu. Itu pun juga kadang masih ada kesalahan-kesalahan. Jadi intinya apa? Intinya adalah kalau kita merasa ketelitian kita sangat rendah, yang harus kita lakukan adalah disiplin melakukan pemeriksaan yang lebih sering. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa kita minta bantuan untuk pinjam mata orang, alias kita minta teman kita, rekan kita juga ikut memeriksa kerjaan kita. Ya, jadi dalam konteks CEO sebenarnya ketelitian itu sudah menjadi istilahnya prasyarat ya. Prasyarat, tapi itu bisa dibangun dengan itu tadi, aktivitas pemeriksaan, kontrol yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa membuat suatu sistem sehingga ada approval proses ya, yang akhirnya melibatkan lebih banyak mata. Gitu ya. Saya ambil contoh juga yang konkret adalah saat kita mau buat packaging gitu ya. Buat packaging atau kemasan. Nah, jadi kalau dulu saya mau itu di Pepsi, mau saya di Nestle, mau di mana gitu ya. Giliran kita buat packaging itu, semua orang akan memeriksa packaging itu dari warnanya, dari teksnya, dari gambarnya dan seterusnya sehingga seteliti apapun di pihak yang akan memberikan approval, itu nanti sistem itu akan membantu supaya tingkat kesalahannya bisa dihilangkan atau sangat rendah gitu ya. Ya semoga itu membantu. Jadi jangan khawatir kalaupun itu ada hasil trauma dari waktu sebelumnya, bisa dibangun sistem untuk diri sendiri dan juga sistem dalam organisasi itu. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk RN Masuk. Next saya ambil dari Bakso Bakar Pade, Pak. Pada saat stuck strategi yang berakibat turunnya penjualan, apakah kita bisa melakukan evaluasi nih Pak dari sisi customer-nya? Ya, oke. Jadi kalau simptomnya atau itu ya. Jadi jangan kita sudah punya prasangka terhadap sesuatu yang tidak benar yang mengakibatkan sales itu turun. Jadi yang pernah kita sering bahas adalah ya Pak Bakso Bakar Pade, kita harus terus melakukan evaluasi ya bulan per bulan secara kuartalan untuk semua lini operasional kita ya. Kita waktu itu pernah diskusi, ternyata barang itu iklannya udah bagus, distribusinya sudah bagus ya, sampai ke minimarket, ternyata penjualannya tidak sesuai dengan harapan kita, barangnya adanya di gudangnya Indomaret, nggak nyampe ke displaynya gitu. Itu salah satu contoh, tapi bisa jadi
oh ternyata apa namanya kecepatan distribusinya tidak sesuai dengan standar. Oh ternyata varian yang harusnya lebih laku kita out of stock. Oh ternyata udah ada apa namanya di display, ternyata materi promosinya tidak ada. Oh ternyata bisa jadi materinya sudah ada, barangnya sudah di shelf, apa namanya promotion team kita tidak hadir di toko itu sehingga tidak melakukan promosi. Jadi maksud saya evaluasi itu harus secara berkala dilakukan ya, mau itu bulanan, mau itu 3 bulanan harus dilakukan sehingga kita tahu apa yang terjadi itu akibat atau dari sebuah akar permasalahan tertentu dan yang spesifik. Semoga menjawab bakso bakar Pak D. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Bas. Semoga membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk bakso bakar pade. Next, saya ambil lagi dari Reni Trinita di kolom komentar. Mau tanya Pak, kalau untuk awal banget nih mau buat perusahaan atau lembaga dan secara finansial belum cukup memadai supaya bisa dapat investor, itu langkah awalnya bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, jadi apa namanya dalam kita membuat apa namanya bisnis case ya atau kasus bisnis yang mau kita jalani, biasanya tentunya nanti juga di keuangan, berarti pilihan kita adalah menghitung seberapa besar investasi yang mau kita tanamkan, ya. Nah, yang penting kita tahu dulu tujuan kita kemana, mau jualan berapa lah, anggap aja, dan kebutuhan untuk menjual itu kita butuh dana berapa. Itu menjadi pilihan kita, ya. Kalau kita hanya mengandalkan finansial kita sendiri, tentu sudah bisa dihitung juga investasi yang bisa kita tanamkan. Ya, jadi ini kalau saya sebutnya tuh balancing act atau suatu keseimbangan di mana kalau kita mau mendapatkan hasil yang besar, tentunya investasinya akan lebih besar dari kalau kita mau menjual dengan nilai yang lebih kecil. Dan itu kembali ke pilihannya dari Reni Trinita. Gitu ya. Nah, jadi kalaupun itu sudah ditentukan, kita juga tetap ada pilihan. Oh, kalau saya mau mencapai sekian, saya perlu dana anggapnya 100 juta gitu ya. Tapi saya punya cuma 50 juta. Berarti 50 juta itu pun kalau tetap ingin menanamkan nilai seperti itu ya pilihannya kan bisa meminjam. Ya, meminjam ke saudara, ke teman, atau istilah kerennya crowdfunding gitu ya, crowdnya terserah kan, bisa teman, kerabat, saudara, dan lainnya. Atau kita mencari investor, dan investor itu pun juga bisa bentuknya bukan investor yang besar-besar juga. Bisa jadi saudara kita mau menginvestasikan uangnya di kita kan gitu ya. Nah jadi segala sesuatunya itu tentunya ada pilihan. Ya, bagaimana mendatangkan funding atau pendanaan gitu. Oke, baik Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Bu Reni Trinita. Next, saya ambil lagi di kolom komentar dari Pak Willy Jisaputra. Izin bertanya Pak, kapan saat yang tepat untuk mempunyai tempat produksi sendiri? Selama ini saya produksi di tempat produksi orang. Kapan? Pertanyaannya apa namanya keputusannya sebenarnya adalah sebaiknya produksinya itu adalah fasilitas sendiri atau fasilitas orang lain. Itu ya. Jadi kalau tadi mungkin dihubungkan dengan ini Willy ya, dengan pertanyaannya Renitra tadi, kita ini punya dana berapa nih? Ya, karena kalau kita ingin memiliki fasilitas produksi, tentunya itu ada penanaman modal juga di situ gitu ya. Kita sering dengar kalau seandainya apa namanya kita bisnis masih kecil dan kita juga belum tahu bahwa varian atau sustainability dari produk kita ini seberapa lama,
ya tentunya sebaiknya kita maklun dulu gitu ya, mengandalkan investasi orang di fasilitas manufacturing itu. Ya, kalau saya suggest sih lebih baik seperti itu dulu. Kalau kita akhirnya sudah mendapatkan bisnis modelnya tepat, ya variasi produknya ternyata lebih sustain, dan kalau dihitung-hitung lebih banyak manfaatnya kalau kita punya fasilitas produksi sendiri. Karena dari sisi keuangan, yang namanya investasi, itu zaman sekarang udah jauh lebih dihitung gitu ya. Rasio daripada kapital, ya WCC namanya ya, kalau bahasa kerennya ya. Tapi intinya adalah kapital yang ditanamkan itu dengan hasilnya itu dihitung rasionya. Dan aset itu zaman sekarang sudah tidak terlalu dihitung. Jadi kalau ada bisnis ini asetnya pabrik gitu ya, itu udah bisa dihitung rasionya berapa. Apakah lebih baik duit yang tertanam di situ itu tidak digunakan untuk fasilitas produksi, tapi digunakan untuk seumpamanya iklan, umpamanya gitu ya. Jadi cash flow dan juga kapital yang tertanam atau tertahan itu bisa dibuat lebih produktif. Jadi saya nggak bisa menjawab secara gamblang bahwa oh dalam batas waktu tertentu kita harus punya fasilitas produksi. Itu kembali kepada strategi dan kemampuan keuangan kita, salah satunya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Bas. Semoga membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Willy J. Saputra. Lalu saya ambil pertanyaan Pak dari saya sukses Q&A sebelumnya nih. Teman-teman ini sering banyak Pak yang bilang produknya udah enak, udah mantap, udah terdevelop nih Pak. Tapi masih nggak rame nih Pak penjualannya, produknya masih belum ada yang kenal. Nah, bagaimana nih Pak melakukan penjualannya dan supaya produknya ini bisa dikenal banyak orang? Ini pertanyaan dari G Pak. G, Pak. Semoga sih hari Iya, ini nonton ya Pak, supaya terjawab juga nih. Silakan Pak. oke, G, Pak. Terima kasih. Semoga menonton dan hadir ya malam ini. Jadi gini, apa namanya, kalau tadi pertanyaan, oh makanan saya sudah enak, lalu sudah dipromokan, Yes. mungkin itu yang harus divalidasi. Itu yang menyampaikan enak itu siapa gitu ya. Apakah ownernya atau GEPA-nya sendiri gitu ya. Apakah benar-benar sudah ada validasi dari target marketnya. Ingat ya, target marketnya bukan siapapun dan apapun di dunia ini ya. Target marketnya itu sudah memvalidasi belum bahwa makanan kita sudah dianggap enak atau tidak, atau ada kurangnya. Yaitu jadi yang perlu kita cari tahu. Lalu juga kalau kita bicara soal, oh saya sudah promosi, ya ukuran keberhasilan promosi itu adalah, kembali lagi kita tanyakan ke target market kita. Apakah mereka sudah pernah dengar atau terpapar dengan pesan-pesan kita? Kalaupun sudah terpapar dengan pesan-pesan kita, apakah mereka pahami? Kalau mereka sudah pahami, apakah mereka tertarik? Kalaupun mereka tertarik, apakah mereka membeli? Jadi itu yang harus dicari tahu. Oke, wah susah juga ya. Bagaimana melakukannya? Harusnya gampang gitu ya. Kita kan punya sampel dari target market kita. Ya, jadi kalau kita punya usaha, bisa jadi yang datang-datang itu kita tanyain aja. Jadi nggak usah kita terlalu luas dulu basisnya yang kita tanyain. Kita tanyain aja target market yang sudah datang itu, kita tanyain dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan tadi itu. Nah itu untuk memvalidasi alih benar gitu ya. Dari kacamata konsumen itu sudah nyampe. Kalau perasaan saya dan di banyak kesempatan itu teman-teman tidak atau belum melakukan validasi itu, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada masalah di situ gitu ya. Nah, jadi advice saya adalah coba tolong lakukan validasi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yes. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dan semoga teman-teman ya Pak bisa memvalidasi juga nih buat teman-teman yang mungkin jualannya ngerasa udah enak ya Pak, udah ngerasa enak, tapi ternyata itu bukan jawaban dari si customer. Jadi teman-teman harus validasi kembali dan lihat ya Pak langsung nih dari customer-customer teman-teman semuanya, apalagi target market yang memang sudah disasar ya Pak. Oke, kembali lagi kita ke topik malam hari ini Pak, start dengan strategi bisnis. Nah Pak,
Apakah di perusahaan-perusahaan besar ini, Pak, apakah pernah terjadi, Pak, stuck dengan strategi bisnisnya nih, Pak? Dan bagaimana sih, Pak, ceritanya nih? Mereka balik lagi dengan strategi bisnis yang lebih baik dan lebih bisa nih mengembangkan bisnisnya dengan strategi yang baru. Silakan, Pak. Ya, apa namanya, yang namanya stuck dengan strategi bisnis biasanya jarang terjadi ya di paling tidak di perusahaan-perusahaan besar ya. Yang sering terjadi adalah bukan stuck dengan strategi bisnis ya karena kembali perusahaan-perusahaan besar itu udah sering melakukan atau punya disiplin tinggi dalam melakukan evaluasi dan seterusnya. Ya, yang sering terjadi bukan stuck dalam strategi bisnisnya, tapi adalah penemuan-penemuan baru dari consumer insights salah satunya. Ya, seumpamanya gitu ya. Oh, ternyata lagi yang mengharapkan convenience atau kemudahan dalam sebuah aspeknya. Contohnya mungkin dalam sisi kemasan. Gitu ya. Jadi ada penemuan-penemuan baru nih yang kita lakukan sejalan dengan evaluasi yang kita lakukan. Jadi lebih ke arah mencari strategi baru terhadap customer feedback yang baru gitu ya. Jadi nggak apa jarang sekali perusahaan besar itu stuck dengan strategi bisnis, tapi lebih ke arah penemuan insight baru bagaimana menelurkan strategi berdasarkan penemuan baru itu gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman semuanya harus punya ya Pak disiplin tinggi itu nih terhadap evaluasinya. Jadi jangan sampai kita stuck baru nih evaluasi ya Pak. Lebih baik evaluasi dulu sebelum kejadian stuck. Jadi teman-teman, step yang bisa diambil adalah evaluasi terlebih dahulu, disiplin terhadap evaluasi, strategi bisnisnya teman-teman semuanya. Saya ambil pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Ari Kusumawardana nih. Selamat malam Pak Bas, mau tanya nih, sepengalaman Bapak, bagaimana suatu brand bisa menjadi top of mind di benak konsumen? Minimal dalam satu kota. Apakah ada waktu ideal yang harus kita kejar untuk menjadi top of mind ini, Pak? Ada, oke, pertanyaan bagus sekali. Maaf, tadi saya terputus. Namanya siapa tadi, Raisa? Dari Pak Ari Kusumawardana. Pak Ari Kusumawardana. Wah, selamat bergabung lagi nih. Selamat ya, Ari. Kemarin jadi itu ya, apa namanya, terpilih menjadi salah satu perusahaan yang inkubator ya. Selamat ya, semoga tambah maju nih. Roti Jepang Saho. Oke, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana suatu brand bisa menjadi top of mind di benak konsumen minimal dalam satu kota, apakah waktu ideal yang harus kita kejar? Jadi gini, cepat atau tidaknya sebuah brand itu menjadi top of mind sangat bergantung dengan usaha yang ditanamkan terhadap pembangunan brand awareness-nya itu. Gitu ya, saya ambil contoh, seumpamanya nih, kalau saya mendorong promosi terhadap suatu brand, anggap aja 3 kali dalam sehari exposure-nya ke target market, anggapnya di Bandung ya, karena hari kan di Bandung ya. Itu nanti kita bisa track tuh, kita lakukan survei berkala. Bisa jadi 3 itu akan membutuhkan waktu 6 bulan. Bisa jadi. Karena kecepatan itu juga dipengaruhi oleh share of voice. Jadi pemain-pemain lain yang berteriak bersamaan dengan kita. Kalau di Bandung itu yang ngomongin soal kategori hari itu tidak ada, berarti bisa jadi 3 kali itu nggak ada yang gangguin gitu ya. Alias 3 satu-satu yang disampaikan oleh langsung nempel. Tapi seandainya di Bandung itu ada 100 pemain dengan melakukan usaha yang sama, melakukan exposure 3 kali sehari pun, bisa jadi kecepatan itu untuk nyampe di benaknya terganggu oleh 99 pemain lainnya. Jadi, itu yang harus kita cari tahu. Cari tahunya gimana? Ya udah kita lakukan dulu sekarang nih 3 kali. Mungkin dalam
3 bulan kita cek berapa persen yang akhirnya memiliki brand awareness roti Jepang Sahu gitu. Ya, jadi saya nggak bisa bilang berapa secara langsung karena setiap kategori akan berbeda, setiap kategori dan berapa jumlah pemainnya juga berbeda, apa namanya tingkat kecepatannya itu. Tapi saya bisa kasih gambaran dulu umpama kayak anggap aja ya mau di Aqua, di Anlin, kita biasanya dalam 3 bulan dengan dosis yang sudah kita pahami, itu kita bisa bilang dalam 3 bulan itu bisa terbangun brand awareness-nya itu. Ya 60-70% brand awareness terbangun. Apa maksudnya? Jadi 60-70% dari target market kita bisa menyadari brand kita dan makna di balik brand kita. Itu 3 bulanan. Ya, kadang ada sampai 6 bulan. Seperti itu. Tapi ingat kembali dengan dosis yang tepat. Karena ya Aqua, Anlin atau brand-brand yang lainnya kan udah lebih dulu melakukan inisiatif ini dan udah terbiasa, udah tau lah perasaannya ini kayaknya pas nih dosisnya dan kurang lebih 3-6 bulan. Yes. Segala menjawab ya Arin ya. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Ari Kusumawardana. Karena langsung ya Pak, testimoni dari CEO-nya Anlin juga. Jadi teman-teman bisa ambil juga step-stepnya dari Pak Bas tadi. Teman-teman yang mau jadi top of mind, bisa dipakai ya step-stepnya dari Pak Bas. Oke Pak Bas, kita udah sampai di penghujung dari sesi Business Q&A di malam hari ini. Kita cukup banget menjawab banyak pertanyaan ya Pak pada malam hari ini. Teman-teman semuanya udah mantep-mantep banget. Ternyata udah rata-rata punya strategi bisnis ya Pak. Tapi ternyata banyak juga yang masih stuck dan butuh nih lebih dalam stepnya seperti apa untuk keluar dari stucknya. So, sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya yang lagi stuck sekarang bisa cepat-cepat keluar dan bisa langsung evaluasi sesegera mungkin dan bisa jadi lebih baik ke depannya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Raisa. Sekali lagi terima kasih teman-teman business planner yang sudah hadir malam ini di hari Senin, tanggal berapa ini? 20 Mei. Oke, jadi 20 Mei kita diingatkan ini hampir setengah babak setengah babak dalam 1 tahun kan ya. Jadi kita udah hampir masuk ke babak kedua di tahun 2024 ini. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang stuck dengan strategi bisnisnya, yaitu tadi lakukan 3 hal ya, khususnya pesan untuk pimpinan bisnis, buatlah identifikasikan arahannya. Yang kedua, speed dan scale-nya ya. Yang ketiga juga resource-nya di reset aja, di redefine aja, ditemukan kembali. Jadi supaya nggak stuck gitu ya. Masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. 6 bulan, 7 bulan ke depan masih bisa kita mainkan. Ya semoga teman-teman itu tadi bisa mengimplementasikan strateginya dan mencapai target tahunannya gitu ya. Ini ada penutup juga, mungkin pesan tadi saya nanya ke Mbak Amel ya, karena ada yang nanya ke saya, Pak Bas ini Business ID ini programnya ada apa saja sih, maksudnya program workshopnya gitu ya. Ini mungkin sekilas cepat aja, akhirnya saya dikasih catatan dari Mbak Amel. Mungkin kalau Mbak Amel mau bicara langsung pastinya bisa dilakukan, tapi saya nggak apa-apa, saya sampaikan aja ya atas nama Business ID dan dari Mbak Amel. Jadi kita di bulan Juni tadi mungkin Raisa sudah sampaikan kita akan ada workshop HR Management tanggal 34, terus ada Triple Value tanggal 24-27 Juni, terus ada Value Creation tanggal 8-9 Juli, terus ada SBM tanggal 22-23 Juli, terus ada Sales and Operation Masterclass tanggal 2-3 September, ada SBM 23-24 September, SBC jadi Strategic Business Camp di Bali 18-21 November. Terus ada Value Creation lagi 16-17. Jadi teman-teman cek pantengin terus di business.id, kirim pesan-pesan kalau ada pertanyaan seputar workshop apa saja sih untuk 6-7 bulan ke depan, itu ada semua di Business ID. Bisa tanyakan langsung ke Raisa di sini juga. Itu aja, jadi pantengin terus di Business ID yang untuk gratis ataupun yang berbayar semuanya ada.
Oke, terima kasih Pak Bas sudah memberikan insight dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan-kesibukannya dalam mengajar teman-teman semuanya, menemani bisnis planner semuanya, udah ngeluangin waktu untuk berbagi insight di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas. Sama-sama Reza, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman semuanya, perlu diingetin lagi ya, Bisnis.id juga punya program offline terdekat saat ini. Ada HR Management buat teman-teman semuanya yang merupakan business owner, CEO, leaders, atau HR Manager, dan butuh pelatihan atau program untuk menyiapkan tim yang tepat, memotivasi tim yang sudah ada, atau sedang mengembangkan organisasi atau SDM-nya teman-teman. Anda bisa bergabung di HR Management for Entrepreneur Workshop yang merupakan program workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, and mentoring dengan fokus pembelajaran pada culture business, organization structure, leadership, system and producer, sampai ke knowledge and skills untuk HR Manager nih teman-teman semuanya. Dengan output membuat HR Management Plan untuk bisnisnya teman-teman semuanya. Diajar langsung oleh independent HR Consultant, Certified Coach dari ICF, Credential, Associate Coach, konsultan sekaligus HR Director di multinational company, yaitu Bu Evita Hadis. Dan pastinya nanti akan ditemani juga oleh Pak Budi Isman, yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dalam membangun bisnis di banyak multinational company. Teman-teman, dicatat tanggalnya, HR Management Workshop for Entrepreneurs akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2024 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Teman-teman yang mau daftar bisa langsung klik link di bio Instagramnya bisnis.id, dan jangan sampai kehabisan seat ya, karena kita terbatas buat teman-teman yang mau belajar aja nih. Dan tentunya kita punya special event di bulan Juni ini juga, yaitu Triple Value Your Business Camp. Teman-teman bisa ikut belajar untuk melakukan valuasi bisnisnya, yang mau persiapan IPO juga bisa bergabung ya di Triple Value Your Business Camp nih, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Juni 2024. Kita terbatas banget seatnya, cuma 15 perusahaan aja. Teman-teman yang mau daftar untuk ikut Triple Value Your Business Camp bisa langsung daftar dengan klik link di bio Instagramnya bisnis.id ataupun cek di link bio Instagramnya bisnis.id. Nah, teman-teman yang mau info lebih detailnya lagi, program-program lainnya dari bisnis.id offline ataupun online, bisa langsung cek feed Instagramnya bisnis.id ataupun ke link di bio Instagramnya bisnis.id ya. Semua lengkap, teman-teman bisa akses semua jadwal-jadwal dari kegiatan ataupun kelas-kelasnya bisnis.id. So, teman-teman semuanya, untuk menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek di IGTV-nya bisnis.id dan juga cek YouTube-nya bisnis.id ya. Bila bermanfaat, Business Planners boleh langsung di-share dan juga like, dan pastinya boleh diinfoin ya ke teman-teman semuanya untuk gabung di sesi Business Q&A ataupun kelas-kelas pembelajaran lainnya di bisnis.id. Dan jangan lupa ya untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store, ataupun akses di websitenya bisnis.id untuk akses video gratis dari sesi pembelajaran Business Forum, dan juga pastinya kelas-kelas bersama expert dengan 1 kali pembayaran aja. Jangan lupa follow Instagramnya bisnis.id dan Pak Bas di Baskoro Hadi Sukatmo ya. Terima kasih Business Planner semuanya sudah bergabung di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu di Business Q&A bersama Pak Budi Isman. Kita akan siapin insight lainnya yang pasti akan teman-teman bisa ngebantu nih teman-teman semuanya dalam membangun bisnis. So, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan selamat malam.